Mungkin hari ini ada jawaban dari Kang Boing sebagai pengurus di DPD PAN Subang bahwa Neng Parah masih berpotensi untuk maju. Luar biasa. Maju ya. Bagian sebuah skenario besar dari DPD PAN yang akan ketika di schedule jadwal pendaftarannya mungkin Neng Parah muncul. Iya. Muncul. Pemirsa Metro Buana dimanapun Anda berada, kita bertemu di segmen podcast Hong Ya. Oke. Saya Dadang Metro akan membahas informasi yang datang dari pusat dan dari rakyat bersama Wakil Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Subang, Kang Boing S. Jakaria. Selamat siang, Boing. Selamat siang. Kabar sehat kan? Alhamdulillah sehat. Soalnya beberapa pekan saya nyari pengurus DPD PAN pada kemana ini kan gitu. Soalnya jelang pilkada, seiring teman-teman di partai lain sudah mulai gaspol. Ini DPD PAN kemana ini kan gitu. Kira-kira apa yang sedang dilakukan di DPD PAN? Sebetulnya tidak diam ya, jalan, tapi memantau. Silent aja kita melihat kondisi faktual Subang. Ya, ternyata saya hitung listnya, banyak banget. Banyak banget. Artinya Farah tetap masih punya kans, masih potensial untuk maju. Potensinya untuk maju ada, tapi cuman melihat dulu kondisi Subang, geopolitiknya, siga kumaha sih, sehingga bisa dikaji. Karena Parah pencalegan kemarin aja bersifat profesional. Pakai konsultan, pakai faktanya dengan pola seperti itu, Parah tertinggi. Kalau di Subang sendiri, raihan kursi DPD PAN Subang legislatif Subang berapa kursi? 3 ya? 3 kursi. Artinya kalau di periode pemilu kemarin, periode sebelumnya berapa? 5. Sekarang terjadi turun. Kenapa itu? Nih persoalan kenapa turun dulu nih? Persoalannya jadi efek kegiatan dengan konsultan lebih ke personal ke ketua DPD atau membaca bahwa banyak disebut bahwa pemilu legislatif kemarin itu barbar ya? Yang di sisi lain juga transaksional masyarakat. Transaksional. Jadi ya kelas-kelas aktivis rata-rata kan. Tapi kalau bicara sosok Neng Parah sebagai ketua DPD PAN Subang, melihat dari raihan kursi suaranya nomor 1 ya, paling banyak kan? Iya, 147 dari dapil SMS. Iya, 147 ribu. Jadi suara. Jadi luar biasa. Ya makanya kita terheran-heran ketika sebelum pileg wacana 7 kursi, 1 dapil 1. Kemudian kenyataan setelah pasca pemilu 3. Tapi kalau melihat dari potensi Bu Parah saat itu ini banyak yang menyebut Neng Parah ini akan bakal nyalon di pilkada sebagai calon bupati. Tapi seiring dengan tahapan pilkada diem nih. Diam. Kenapa diam? Jadi yang pertama perenungan dulu. Merenung dulu, mengkaji, mengevaluasi. Yang kedua, mengevaluasi kondisi geopolitik Subang. Yang selama ini saya daftar listnya kan sampai 33 calon bupati dan bupati. Artinya kan perlu dikaji. Artinya kan ada jawaban publik bertanya-tanya. Neng Parah nyalonkan jadi nggak untuk calon bupati? Nah sementara sampai detik ini diam. Makanya mungkin hari ini ada jawaban dari Kang Boing sebagai pengurus di DPD PAN Subang bahwa Neng Parah masih berpotensi untuk maju. Luar biasa. Maju.
Ya artinya kami sebagai kader melihat sosok Farah sangat potensial untuk menang lah. Ya. Iya. Oleh karena itu kami dorong. Betul. Kami dorong. Ya, dan komunikasi politik dengan teman-teman masih lanjut? Ya. Dan mungkin tidak terpublish aja ini. Iya, tidak. Ya memang perlu silent ya. Dan ini mungkin dari bagian sebuah skenario dari DPD PAN yang akan ketika di schedule jadwal pendaftarannya mungkin yang Farah muncul. Iya, muncul. Karena ya sekarang pun masih tetap ya kader-kader mendukung beliau supaya maju. Ya. Karena ke grassroots PAN sendiri sudah kesiapan sampai jauh mana untuk ketika nanti Neng Farah ditetapkan sebagai paslon bupati yang diusung oleh PAN. Jadi gini, PAN kan cukup bagus, Bu Farah cukup bagus memulai kadernya. Ya, priorisasi misalnya Lebaran ada kemarin, seluruh, ya semua konstituen ada paket untuk diberikan. Ya. Nanti ada momentum kemarin dengan fakir miskin. Ya. Ya, dengan yatim piatu terus berjalan. Ya, Farah juga punya kader, ada kader struktural di DPD, ada kader non struktural. Ya, ada Korcam, Kordes, koordinator, ada pasukan-pasukan. Ya, jadi tetap jalan itu. Ya, walaupun memang secara yang paham banget internal. Ya. Misal Korcam, Kordes. Kalau bicara seruan dari Neng Farah sendiri sebagai ketua DPD PAN Subang terhadap pengurus internal, kemudian ke kader jelang pilkada ini, kapan? Terakhir kapan bicara Neng Farah ini soal pilkada? Kegiatan kemarin dengan yang di Laskar. Ada Laskar. Walaupun sinyalnya bahwa saya ngurus dulu DPD. Artinya kan bahasa politik dalam upaya mengkaji kondisi Subang gimana seperti itu. Ya. Artinya dengan sinyal itu bisa ditangkap oleh para pengurus, kemudian mulai menyiapkan perangkat peperangan dalam tanda petik peperangan untuk pilkada. Iya, walaupun nyadar nyadar secara politik kita cuma 3, ngan cuman orang punya jago. Ya, sangat potensial dari sisi apapun. Ya, artinya potensi Neng Farah ini bukan berarti ketika dia terpilih dan menjelang pelantikan di DPR RI, bukan berarti Neng Farah enjoy di DPR RI, tapi ada potensi untuk maju di pilkada sebagai calon bupati. Nah, komunikasi politik dengan partai-partai lain terkait masalah pilkada. Ketika mereka mungkin banyak yang menduga-duga Neng Farah tidak akan nyalon. Nah, apakah seperti itu teman-teman partai ke PAN? Ada yang bersilaturahim supaya Farah maju dari partai lainnya. Berkoalisi dengan dia. Ada isu bahwa Farah tidak maju. Artinya dalam kondisi seperti itu, Farah menjadi idola. Secara psikologi lah. Secara psikologi. Neng Farah pasti jadi idola. Idola. Ada strategi Neng Farah untuk masuk ke wilayah itu. Jadi wilayah itu nyadar diri, Farah cuma dulu, ya kan? Iya. Dan diamnya PAN selama ini bukan berarti tidak ingin merebut sebuah pertarungan merebut eksekutif. Kita sebagai kader jalan loh. Komitmen PAN dalam ini sesuai dengan agenda sebelumnya bahwa pilkada harus dimenangkan oleh jago yang akan diusung oleh PAN, yaitu Neng Farah. Artinya sekali lagi ditegaskan bahwa Neng Farah berpotensi untuk maju di pilkada. Karena dorongan dari masyarakat. WA diurang, Neng Farah masuk enggak, Neng Farah maju enggak? Itu kan sebagai catatan pinggir. Sebagai referensi bahwa Neng Farah tong ngedrop lah tilu lihat secara personal Neng Farah didorong oleh masyarakat. Kami sebagai kader
harus sigap, harus siap untuk melihat kondisi itu. Ya. Ya. Kalau kapan schedule rapat khusus membahas masalah pencalonan para nih, Pan? Kapan? Surat edaran sudah ada dari DPP. Surat edaran dari DPP supaya membuka, ya, untuk membuka pendaftaran, untuk membuka penjaringan. Sudah mulai. Iya. Nanti minggu depan kita rapat DPD untuk membahas hal tersebut. Kalau dengar ini, Kang Boing, bahwa saat ini ada pihak percetakan beliau sedang mencetak ini profil sosok Neng Parah untuk Pilkada Subang. Benarkah itu? Berapa ribu itu cetak? Kalau Parah kalau nyetak kan bukan berapa ribu ya. Ya, berapa ratus ribu. Kan gitu. Ya kan? Untuk persiapan ya. Iya. Coba bayangkan kemarin pileg kemarin. Ya kan? Tidak hanya di Subang loh. Di Sumedang, di Majalengka, lihat aja. Luar biasa. Artinya dikuasai yang tersebut. Ada pemaknaan di masyarakat, ya Neng Parah siap. Ya, kalau cetak kan, ya kan berarti kalau ratusan ribu, ratusan juta juga. mungkin dalam waktu dekat ini, bahwa Kabupaten Subang yang akan menggelar pilkada, semua jalanan, semua pelosok desa akan dipenuhi oleh baliho-baliho Neng Parah. Ya. Yang Parah lihat dulu orang lainnya, karena sekarang silent, diam dalam rangka mengkaji kondisinya. Berbeda nuansanya pilkada dengan pileg, berbeda nuansanya. Artinya sebuah kesimpulan bahwa jangan dikira Neng Parah ini diam, tidak mengikuti perkembangan Pilkada Subang. Tapi sangat berpotensi Neng Parah ini akan tetap maju di Pilkada Subang. Diam berarti diam itu bukan berarti diam secara ansih tidak menyalonkan, tapi diam dalam upaya mengkaji kondisi. Betul. Saya yakinnya dia nyalonin, potensi untuk nyalon. Oke, siap. Untuk terakhir, Kang Boing. Closing statement Kang Boing barangkali kaitan dengan masalah sosok Neng Parah yang berpotensi untuk maju di pilkada. Apa yang akan disampaikan Kang Boing kepada masyarakat dan terutama kader di internal PAN? Ya, khusus di kader, ya sesuai dengan strategi kita silent, diam tapi bergerak dalam upaya tidak terbaca oleh musuh. Karena nanti kalau sudah terbaca bahaya. Ya, untuk masyarakat, insya Allah Neng Parah akan calonin, akan mencalonkan. Tinggal dukung hayu bareng-bareng seperti dukungan yang kemarin. Ya, mudah-mudahan nih. Dari Oke. Artinya pada hari ini sebuah ketegasan. PAN diem bukan berarti tidak bergerak. Tidak bergerak menjelang pilkada ini. Tapi PAN penuh gerakan. Yang jelas, Neng Parah sangat berpotensi untuk maju sebagai calon bupati dari DPD PAN di pilkada Subang. Oke. Siap. Demikian. Betul Bu Ana. Dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali di segmen yang lain bersama podcast. Oh, siap.